Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ada dua jalan yang kita harus memilih salah satunya. Yang satu, jalannya rusak, banyak lubang, gelap, boleh jadi ada binatang-binatang buas, terjal, menakutkan. Tapi jalan itu menuju ke tempat yang indah, nyaman, bahkan belum pernah dijamah oleh manusia. Yang satu jalannya bagus, mulus, kanan kiri pemandangan yang indah. Bahkan ada banyak rest area, tempat peristirahatan. Tapi yang jadi masalah, jalan itu menuju ke jurang, tempat kebinasaan. Kira-kira kalau disuruh memilih antara dua jalan tadi, kita milih yang mana? Kalau bicara jalannya, maka kita akan memilih jalan yang nyaman. Tapi kalau berpikir tujuannya, maka kita akan rela melewati jalan yang terjal, jalan yang rusak, yang penuh dengan rintangan, halangan, tapi pada akhirnya kita akan merasakan kenikmatan. Dan itulah jalan menuju ke surga. Sejak dulu jalan menuju ke surga itu tidak mengenakan. Dan jalan menuju ke neraka sejak dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat, jalan itu jalan yang nyaman, yang enak dilewati. Ketika Allah Jalla Jalaluhu menciptakan surga dan neraka, Allah mengirim Jibril untuk melihat ciptaan Allah Jalla Jalaluhu. Jibril melihat surga yang penuh dengan keindahan, kenikmatan, segala kenyamanan, bahkan bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang surga yang diciptakan olehnya dalam sebuah hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Subhanallah. Maka Jibril setelah melihat surga, lalu dia membuat laporan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada seorang pun dari hambamu yang mendengar tentang indahnya surga, melainkan dia akan masuk surga. Dan ketika melihat neraka, bagaimana apinya begitu panasnya, membakar, menyala, berkobar, begitu menyakitkan dan menakutkan. Maka Jibril mengatakan tidak ada satu pun dari hambamu yang mendengar tentang neraka, melainkan dia akan menghindari neraka. Lalu Allah kirim lagi Jibril. Setelah Allah menciptakan
pagar yang mengelilingi surga dan pagar yang mengelilingi neraka. Setelah melihat itu, Jibril mengatakan, aku takut tidak ada satupun hambamu yang masuk surga. Karena berat ternyata jalan menuju ke surga. Dan aku khawatir semuanya masuk neraka. Karena begitu enaknya jalan menuju ke neraka. Namun hidup ini pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Yang ingin masuk surga, silahkan. Yang ingin kafir, ya silahkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi sejak dulu kita perlu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang indah. Dan untuk menjadi orang yang orang yang menderita, sengsara, nggak perlu berjuang. Udah engkau ikuti nafsumu, selesai. Dan ternyata dengan bergantinya hari menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun ya. Dan sekarang kita sudah 1444 Hijriah. Semakin berat jalan yang harus ditempuh. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari Zubair bin Adi rahimahullahu ta'ala, dia berkata, ataina Anas bin Malik. Ini seorang tabi'in. Dia mengatakan, kami pergi mendatangi sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami mengadukan apa yang menimpa kami dari perbuatan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini gubernur yang dikirim oleh Bani Umayyah di Kufah sana. Orangnya zalim, semena-mena, qalilul adab, dikit adabnya. Ketika mereka melaporkan kepada Anas bin Malik tentang perbuatan gubernur mereka, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, yang dia menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wassalam selama 10 tahun sejak datangnya Nabi ke kota Madinah Nabawiyah sampai ajal menjemput beliau. Maka beliau mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu masa, melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, aku mendengar ucapan tadi dari Nabi kalian. Semoga salat dan salam tercurahkan untuk beliau. Ahibati fillah, Nabi telah menyampaikan alaihi salatu wassalam bahwa yang akan terjadi itu lebih buruk daripada yang sebelumnya. Fitnah-fitnah, godaan-godaan, ujian-ujian, baik yang berkaitan dengan syahwat manusia yang senantiasa menyuruhnya melakukan kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan syubuhat, kalau kita lihat ya, hiburan di mana-mana. Kemudian betapa mudahnya orang berbicara, betapa gampangnya orang menyimak, orang menulis semaunya, berbicara seenaknya, yang kadangkala membuat sebagian orang teracuni dengan apa yang didengar, yang dilihat, yang menyebabkan dia menyimpang dari agama. Itu terjadi sekarang ini. Jadi tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menginformasikan kepada kita kondisi di masa yang akan datang.
Yang sepertinya kita berada di masa itu atau masa ini sudah berlaku untuk orang-orang sebelum kita juga. Karena kita sudah 1444 Hijriah. Yakni dari hijrahnya Nabi SAW. Anas ibn Malik yang meriwayatkan hadis tadi. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'ala al-jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia yang memegang dengan teguh agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Rawahu Tirmidzi. Subhanallah. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya hadis tadi itu mengandung informasi dan mengandung pencerahan dari Nabi SAW. Adapun informasi, beliau menyebutkan akan datang di akhir zaman nanti di mana kebaikan menjadi sedikit. Bahkan sebab-sebab sarana kebaikan pun semakin menyempit. Adapun kejahatan semakin banyak dan sarananya semakin mudah. Pada masa itu, orang yang berpegang teguh dengan agamanya dari umat manusia itu lebih sedikit dari sedikit. Dan yang sedikit ini dalam kondisi susah, penuh dengan kesulitan. Seperti kondisi orang yang memegang bara api. Kenapa? Karena banyak yang menentang, banyak yang membuli, banyak yang mengucilkan, banyak fitnah-fitnah yang menyesatkan, fitnah yang berkaitan dengan syubhat, di mana agama dijadikan alat, di mana nafsu berusaha untuk dijadikan sebagai pemandu. Sedikitnya orang yang sejalan dan sehati. Kurangnya orang-orang yang mendukung. Oleh karena itu, seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, itu benar-benar orang yang memiliki ilmu, memiliki keyakinan, dan dia adalah orang yang derajatnya sangat tinggi sekali. Jadi kalau tema kita wanita-wanita yang memegang bara api, ini sesuatu yang sangat berat. Luka jamaah. Selain luka, sakit. Dan sakitnya nggak cepat hilang. Lukanya kadangkala menjadi borok yang bisa menyebabkan tangan itu harus diamputasi. Tapi mereka lakukan itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian, di belakang kalian ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Yang diperlukan kesabaran ekstra. Lil mutamassiki fihinna yauma idzin bima antum alaih. Untuk orang-orang yang berpegang teguh di hari-hari yang penuh kesabaran itu seperti apa yang kalian lakukan. Yakni berpegang teguh dengan agama seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Di masa Nabi menyampaikan hadis ini, ajru khamsina minkum. Maka orang itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Sama-sama menutup aurat. Di masa Nabi para sahabat menutup aurat. Pahalanya lebih besar mana? Yang menutup aurat
dapat pahala 50 dari sahabat Nabi. Di kondisi yang penuh dengan fitnah dan godaan. Qalu ya Nabi Allah, awa minhum. Para sahabat ketika mendengarkan penjelasan Nabi SAW bahwa mereka mendapatkan pahala 50 dari sahabat, mereka takjub dengan besarnya pahala yang diberikan kepada mereka. Maka mereka bertanya, apa maksudnya dari mereka? Bukan dari sahabat, dari mereka. 50 dari yang hidup semasa sama mereka. Qala bal minkum. Bukan dari kalian. Ahibbati fillah. Tatkala kita menjadi orang baik di tengah-tengah orang baik, itu hal yang mudah. Tatkala seorang wanita memakai jilbab yang syar'i di tengah-tengah masyarakat yang semuanya berhijab syar'i, maka itu bukan sesuatu yang memberatkan. Bahkan kita lihat di sebagian negara, jilbab itu sudah menjadi tradisi dan budaya. Mereka memakai itu ya udah biasa karena semuanya pada pakai. Gak ada perasaan berat. Tapi bagaimana engkau harus menutup auratmu di saat orang-orang memakai celana pendek. Memakai pakaian yang menyingkap dada mereka. Menggunakan pakaian yang tidak menutup rambut mereka. Diurai rambutnya. Yang kedua, di mana manusia-manusia itu tidak membiarkan yang katanya toleransi, saling menghargai, saling menghormati, itu hanya pemanis. Kalau katanya orang Jawa itu abang-abang lambe. Ya. Hanya apa ya istilahnya? Omongan aja. Realitanya mereka nggak suka. Mereka tidak mau. Mereka benci. Bahkan mereka ingin membuat aturan agar jilbab tidak ada. Agar cadar tidak diperbolehkan. Padahal kemarin tatkala COVID-19, bagaimana orang disuruh pakai masker double. Bukan karena agama. Tapi karena ketakutan kepada virus yang kecil. Ditutup mukanya. Selama ini perempuan muslimah pakai cadar dibicarakan oleh mereka. Menjadi berat. Di saat orang-orang tidak sholat, dia sendiri yang sholat. Ketika dia punya kawan, punya tetangga atau punya keluarga lagi duduk tahu-tahu masuk waktu sholat. Dia harus meninggalkan tempat itu. Demi menghadap kepada Sang Pencipta. Ini hal yang berat buat dia. Di saat yang mereka bicarakan dunia. Bahkan mereka berbincang tentang dosa, ghibah. Ini dan itu di majlis itu. Bagaimana dia bisa menghindar? Berat. Tapi balasan yang akan didapatkan spesial. 50 pahala dari sahabat Nabi yang mengamalkan itu amalan. Bicara wanita dalam sejarah ya. Supaya para wanita ini yang merasa lemah. Merasa sendirian. Engkau perlu bercermin kepada manusia-manusia yang pernah sendirian. Di tengah-tengah rusaknya keluarganya. Contohnya istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Kita kalau ngelihat Mesir ya. Kita ngelihat piramid-piramid. Yang kadang-kala orang itu takjub melihat piramid. Dia lupa bahwasannya yang pernah berkuasa membangun piramid itu telah binasa. Ada cerita istri Fir'aun. Bagaimana istri Fir'aun yang namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran Karim. Namun Nabi SAW menyebutkan
bahwasanya nama istrinya Fir'aun itu adalah Asia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kamula minar rijali kathir. Sempurna dari kaum laki-laki banyak. Yang sempurna dari kaum laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Asia. Imra'atu Fir'aun. Dan tidaklah sempurna dari kalangan wanita kecuali Asia, istrinya Fir'aun. Wa Maryam binti Imran. Wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sairi ta'am. Sesungguhnya kemuliaan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lainnya itu seperti keutamaan tharid dibandingkan semua makanan. Nabi menyebutkan bagaimana Asia, dia beriman di dalam istana yang penuh dengan kekufuran, keangkuhan, kecongkakan, kezaliman. Perbuatan-perbuatan keji dilakukan oleh suaminya. Orang-orang beriman dibantai dan dibunuh oleh suaminya. Dia harus memilih antara dia menikmati kemewahan dunia, kenyamanan dunia, kelezatan dunia, kehormatan, kemuliaan yang akan didapatkannya ketika dia berada di istana Fir'aun, mengikuti kemauan Fir'aun. Bicara pakaian, bicara perhiasan, bicara perintahnya akan selalu didengar. Itu dia akan dapatkan apabila dia mengikuti yang ada dalam istana tersebut. Tapi kalau dia menyelisihi, maka semua kenyamanan akan berubah menjadi kesulitan. Dan semua tawa akan berubah jadi tangis. Dan semua kenikmatan, kemanisan akan berubah menjadi kepahitan. Dan itu terjadi. Bagaimana Asia memilih tetap berpegang teguh dengan agama. Walaupun dia dibantai dan dibunuh dengan keji oleh suaminya sendiri. Jadi kalau kadang kita mendapati seorang perempuan yang ribut sama suaminya, engkau berkaca dan bercerminlah dari istrinya Fir'aun. Bagaimana dia memiliki suami yang zalim tapi dia tetap berpegang teguh dengan agamanya walaupun berakhir dengan kematian. Kalau sekarang mungkin suami nggak membunuh, mungkin suami akan menceraikan walaupun berakhir dengan perceraian. Selama yang dia lakukan adalah perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dia pertaruhkan hal itu. Anda ingat kisah seorang wanita yang dia mengatakan suaminya nggak suka dia pakai jilbab. Suaminya lebih suka dia buka pakaian seperti yang dulu lagi. Pakai tank top ya, pakai you can see apa. Tapi dia mempertahankan itu walaupun dia akan diceraikan oleh suami. Apa yang Allah ceritakan tentang istri Fir'aun di surat At-Tahrim ayat 11. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Masya Allah, Syamah. Dia memilih disiksa. Dia memilih dibantai, dicincang, mungkin juga dimutilasi oleh suaminya.
Karena akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah dari itu. Maka kalau berpikir panjang, kita akan memegang bara api. Walaupun beresiko kepada kehidupan kita di dunia ini. Karena sejatinya kita akan mengakhiri hidup ini. Hidup ini gak lama. Hidup ini perjalanan. Tempat tinggalnya itu di akhirat nanti. Jadi kita lihat seorang musafir bagaimana dia siap di tempat transit, susah. Kadang-kala dia nggak ngambil hotel, enggak, sudah aku cuma sebentar. Enggak lah, capek dikit nggak apa-apa. Daripada harus ke hotel, capek lagi nanti kejauhan. Musafir gitu itu. Tempat tinggalnya nanti. Maka istri Fir'aun, bagaimana dia menjadi wanita percontohan. Allah contohkan. Dia hidup bersama suami yang kafir. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kekufuran plus kezaliman dan kejahatan. Apa doanya? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Dia akan tinggalkan rumah di muka bumi ini, istana Fir'aun. Wa najjini min Fir'aun. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Jadi kalau bicara apa solusinya di masa yang penuh dengan fitnah, doa. Doa minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Karena hanya Dia yang dapat membantu kita. Ahibati fillah. Wanita yang kedua yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Nabi dapat cerita ini dari Jibril. Dan kisah ini tidak jauh dari rumah istri Fir'aun. Kisah ini terjadi di dalam istana Fir'aun juga. Siapa perempuan itu? Masyitah binti Fir'aun. Tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma kanatil lailatul lati usriya bi fiha, ketika di malam hari yang aku melakukan Isra di dalamnya, atat alayya raihatun thayyibah. Aku mencium aroma yang wangi. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi raihah. Maka aku berkata kepada Jibril, ya Jibril, bau apa ini Jibril? Aroma apa yang wangi ini? Faqala hadhihi raihatu Masyitah ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini aroma wanginya perempuan tukang sisir putrinya Fir'aun bersama anak-anaknya. Qultu wa ma sya'nuha? Gimana ceritanya mereka? Kok sampai aromanya dapat dicium? Begitu wanginya. Lalu Jibril cerita. Bainama au baina hiya tumashitu ibnata Fir'aun dhata yaumin. Ketika dia sedang menyisir putrinya Fir'aun pada suatu hari. Idh saqatat al-midra min yadayha. Sisir yang dari besi itu jatuh. Sisirnya dari besi. Jatuh dari tangannya. Dari kedua tangannya mungkin dia menyisir, tahu-tahu jatuh. Faqalat bismillah. Lalu dia mengatakan bismillah. Apa kata putrinya Fir'aun? Abi, maksudnya engkau bapakku, bismillah itu. Dengan nama Allah. Qalat la, enggak bukan. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki. Allah. Enggak bukan. Tapi Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Qalat ukhbiruhu bidzalika. Dalam riwayat ditampar Masyitah binti Fir'aun oleh putrinya Fir'aun. Lalu dia mengatakan, aku akan adukan engkau kepada dia. Qalat na'am. Silahkan katanya. Udah ketahuan.
Yang sebelumnya dia menyembunyikan keislamannya, tapi Allah ingin menunjukkan kehormatan dan kemuliaan dia. Fada'aha. Akhirnya dipanggil sama Fir'aun perempuan ini. Nggak disebutkan namanya siapa. Masyita itu bukan nama, tapi pekerjaan, profesinya dia. Itu tukang sisir. Ya fulana, wa inna laki rabban ghairi. Wahai fulana, engkau punya Tuhan selain aku. Apa jawab Masyitatu binti Fir'aun? Perempuan ini mengatakan, na'am, Rabbi wa rabbukallah. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat. Lalu didatangkan panci besar, kasih minyaknya. Panci ini cukup untuk masak seekor sapi. Thumma amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Maka diperintahkan supaya dilemparkan dia bersama anak-anaknya ke sana. Jadi anak-anaknya dulu dimasak sampai tulangnya keluar jamaah ya. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat yang kecil ya. Satu persatu anaknya dilemparkan ke sana. Qalat lahu innali ilaika haja. Masyitatu binti Fir'aun mengatakan, aku minta sebuah permohonan. Aku punya satu permohonan. Qala wa ma hajatuki? Apa keperluanmu? Permohonanmu apa? Qalat uhibbu an tajma'i idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Tadfinuna. Nanti aku minta engkau kumpulkan tulang-tulangku dan tulang anak-anakku di satu kafan, kemudian kau kuburkan. Qala dzalika laki alaina minal haqiyah. Udah, itu akan diberikan kepadamu. Qala fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha. Anak itu satu persatu dari depan dia dibawa, diseret, dilemparkan jamaah. Matang anaknya sampai keluar tulang. Yang kedua, yang ketiga, sampai kepada bayi yang sedang disusui. Ketika dia melihat itu bayi, kesian sama bayi ini. Masa harus merasakan api yang panas itu. Qala ya ummah. Allah jadikan itu bayi bisa berbicara. Memanggil bundanya mengatakan, ya ummah, iqtahimi. Wahai ummah, masuklah engkau. Masuklah, ceburkan dirimu ke dalam kuali itu. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Maka dia pun menceburkan dirinya bersama bayinya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Takallama arba'atu sigharin. Ada 4 balita yang dapat berbicara. Isa ibnu Maryam, wa sahibu Juraij, wa syahidu Yusuf, dan bayinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ahibati fillah. Seperti memegang bara api. Kita terkadang dikasih 2 pilihan. Yang satu enak, yang satu lebih enak. Tapi kalau pilihannya istrinya Fir'aun, Masyitatu binti Fir'aun, antara siksaan dengan kenikmatan. Mereka memilih untuk disiksa. Mereka memilih untuk diazab di dunia dengan siksaan yang dibikin oleh manusia daripada di akhirat. Tapi kita berat untuk melakukan itu. Sumayyah, umatnya Nabi Muhammad SAW, ibunya Ammar bin Yasir, bagaimana disiksa oleh Abu Jahal. Diikat kedua tangannya, kedua kakinya. Disebutkan dalam buku-buku sejarah bagaimana dipaksa dia untuk keluar dari agama Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Karena dia tetap mempertahankan keimanannya. Akhirnya Abu Jahal mengambil tombak dan menusuk kemaluannya. Mati.
telah meninggal istri Fir'aun. Telah meninggal Masyiatatu binti Fir'aun. Meninggal Sumayyah. Dan banyak wanita-wanita telah meninggal dunia. Mempertahankan agamanya dengan cara mereka dibunuh. Apakah mereka mati? Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 169 sampai 172. Coba dibaca. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 169. أمواتا. Iya betul. Betul. 169. بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang yang bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Barakallahu fiik. Kita bersedih dengan apa yang menimpa istri Fir'aun. Dengan apa yang terjadi terhadap Masyiatatu binti Fir'aun. Dengan Sumayyah. Tapi ternyata untuk menegakkan agama Allah ini, bahkan ada ancaman. Mungkin ancaman itu akan menimpa fisik kita, atau jiwa kita, atau ekonomi kita. Maka ingat, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita membaca ceritanya Khadijah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia harus bersabar mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana telinganya harus tebal, hatinya harus dingin, mendengar celaan, makian yang disematkan kepada suaminya. Tapi Khadijah bersabar. Aisyah radhiyallahu taala anha, beda perjuangan dengan Khadijah. Nggak akan dapat menyaingi Khadijah. Tapi dia punya perjuangan tersendiri. Jamaah rahimakumullah. Aisyah itu ditinggal mati oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia berumur 18 tahun. Dan istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah. Bayangin ya, dia berumur 18 tahun. Dia manusia biasa yang memiliki syahwat, yang memiliki nafsu. Tapi dia nggak boleh menikah. Dan dia hidup
sampai berumur 66 tahun. 66 tahun. Bagaimana dia bersabar selama 48 tahun. Menjadi janda. Sehingga dia terus berusaha untuk berpuasa. Menyampaikan agama Allah ini. Aisyah itu disebutkan dia termasuk yang berpuasa dahar. Puasa sepanjang tahun. Kecuali di hari-hari yang gak boleh puasa. Ini sebuah perjuangan yang berat jamaah. Tapi dilakukan. Ahibati fillah. Fatimah putri Nabi. Juga berjuang. Bagaimana dia hidup bersama suami yang miskin. Punya anak yang banyak. Yang menuntut dia untuk bekerja sendirian. Dan pada saat ini. Bagi teman-teman yang hidup mungkin. Di negeri-negeri. Di daerah-daerah. Yang mungkin. Berpegang teguh dengan agama di tempat itu. Menjadi bahan bulian. Maka bersabarlah. Bacalah Al-Quran Karim. Mohonlah kepada Allah kekuatan. Engkau harus saling bergandengan dengan saudara-saudaramu. Nabi SAW ketika di Mekah dikumpulin tuh sahabat di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Harus dikuatkan keimanan mereka. Disampaikan agama Allah ini. Jangan tertipu dengan gemerlapnya dunia. Karena apa? Qul mata'ud dunya qalil. Katakan kenikmatan dunia itu qalil. Sedikit. Sedikit. Bayangkan satu hari di akhirat. Wa inna yawman inda rabbika. Itu seperti 1000 tahun. Satu hari. Sedangkan di dunia kita hidup 60-70 tahun. Walaupun mungkin engkau mengikuti syahwat dan nafsumu. Segitu umurmu. Ingat, kita akan pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Semoga itu dapat memotivasi kita untuk bersabar tatkala melihat wanita-wanita yang memang masanya berat dan sulit untuk berpegang teguh dengan agama. Mungkin dia akan diasingkan, dibully, dia akan mendapatkan kesulitan. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita persilahkan kepada jamaah untuk menyampaikan pertanyaannya. Jazakillah khair. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pertanyaan dari Sydney Ustaz. Tafadhali, na'am. Ya Ustaz, tapi di luar tema ini Ustaz. Siap. Mau tanya, kalau seumpama ya Ustaz, kita ini kan nggak ada anak gitu ya Ustaz. Nah, namanya manusia itu selalu takut akan masa depan Ustaz. Kalau seumpama kita ini bukan dibilang pelit ya Ustaz, jadi save uang untuk diri sendiri, takutnya nanti kalau sakit atau apa, sehingga kita kalau mau berbagi sama keluarga itu sepertinya takut-takut gitu loh Ustaz. Ya secukupnya aja. Apakah itu termasuk kita terlalu cinta sama dunia Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Taib ahibati fillah. Jadi kalau bicara tadi nggak punya anak. Orang kalau nggak punya anak ini, maka dia harus berpikir untuk masa depan. Tapi jangan hanya berpikir masa depan yang pendek. Ada masa depan yang panjang. Maka dikatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa bermuhasabah. Kalau tadi dikatakan dia mikir gimana nantinya. Kalau ada ini, ada itu. Iya, dia berusaha untuk mengevaluasi dirinya. Dan dia berbuat untuk masa depan dia. Tapi masa depan yang setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Aku setelah mati kemana aku gitu loh. Aku udah gak bisa beramal lagi.
Gimana kondisinya nanti? Jadi kalau bicara ada orang yang menabung untuk masa depannya, silahkan, gak ada masalah. Tapi ada masa depan yang kau juga perlu nabung untuk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ya, ayat 268 ya. Setelah memerintahkan kita untuk menginfakkan yang baik-baik dari harta kita. Lalu Allah mengatakan, mungkin bisa dibaca di ayat di Al-Baqarah ya, ayat 268. Al-Baqarah ayat 268. Di mana setan ini nggak berhenti membisikkan ketakutan, kekhawatiran dengan masa depan. Maka boleh menabung gitu loh. Tapi jangan pelit, jangan bakhil. Apabila engkau mati, putus amalanmu kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Engkau gak punya anak soleh, kemana engkau keluarkan? Engkau harus bikin 2. Shadaqah jariyah, atau engkau bisa menciptakan anak-anak yang suruh sekolah, biayain mereka sekolah, dan mereka akan mendoakan dirimu nantinya. Nah, misalkan dibaca di Al-Baqarah 268. Nah, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi seperti itu. Setan ini selalu nakut-nakutin kita. Engkau nanti gimana? Nanti gimana? Ketika mau sedekah selalu ada banyak gambaran kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Yang gak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu. Sedangkan Allah itu menjanjikan kepada kita. Kalau kita bersedekah, janji di dunia dan di akhirat dikasih ganti. Diselamatkan dari bala, disembuhkan dari penyakit, dijauhkan dari petaka. Jadi sebagaimana kita berpikir untuk menabung, nanti gimana kalau aku sakit? Bagaimana engkau sedekah supaya nggak sakit? Mohon sama Allah balasan di dunia dan di akhirat. Maka bagi kita yang kadang kala takut, ada jemaah kecintaan kepada harta ada di diri kita. Makanya kadang-kadang orang tuh udah banyak hartanya. Kalau kita berpikir ya, mama ini ada orang punya uang berapa engkau? Anggap dia punya uang 100 miliar. Dia akan terus menumpuk ya. Padahal kalau dikatakan kau setahun butuh berapa sih? Aku setahun butuh 1 M untuk biaya hidupku. Kalau engkau butuh 1 M, engkau sekarang umur 60 tahun, ya berapa sih? Anggap sampai umur 80 engkau mamanya. Berarti engkau butuh 20 M. Sisanya itu engkau sedekahkan. Ini kalau bicara kita menghitung kebutuhan. Enggak masalah. Nabi SAW memberikan nafkah kepada istrinya untuk setahun ya. Beliau juga punya harta ya, di Fadak. Ada kebun di sana. Itu juga untuk biaya kehidupannya enggak ada masalah. Tapi beliau ketika punya harta beliau sedekahkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Perth Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Berbicara mengenai memegang bara api dan rasa ketakutan, sepertinya saya sudah berusaha sekuatnya untuk menjalankan mana yang halal dan mana yang haram. Apakah ini dikarenakan umur yang sudah lanjut, yaitu 72? Seringkali saya merasa takut dan harap-harap cemas, Ustaz. Seolah-olah
Kalau datang kematian itu menit atau hari atau bulan atau tahun berikut ini, bagaimana ya? Apakah ini normal, Ustaz? Jazakillah khair, Ustaz. Masya Allah. Barakallah fikum. Iya, ahibati fillah, bicara kematian. Kematian ini sesuatu yang menakutkan. Hadhimul ladzat. Pemutus segala kelezatan. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala dia melihat kuburannya, dia meneteskan air mata. Lalu dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini adalah awal persinggahan akhirat. Kalau di sini mudah, yang selanjutnya akan mudah nanti. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tidak ada satu pemandangan melainkan kuburan itu lebih menyeramkan, kata Nabi SAW. Jadi rasa takut itu lumrah. Apa kepada setiap manusia, bukan hanya yang tua. Sebagian orang berpikir, oh aku masih lama, aku masih umur 40 tahun. Berapa banyak bayi yang mati. Tidak sedikit anak-anak yang mati duluan sebelum bapak ibunya. Bahkan kita melihat cucu yang meninggal dunia padahal kakek dan neneknya masih hidup. Kita semua punya ajal yang telah ditetapkan. Maka rasa takut terhadap kematian itu seharusnya mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih mempersiapkan. Orang yang takut, anak takut mati besok. Ya udah, hari ini apa yang kau amalkan? Jangan sampai rasa takut itu membuat kita akhirnya nggak produktif. Karena ada orang yang hidupnya penuh was-was, ketakutan dengan kematian. Yang ketakutannya itu membuat dia tidak bertindak. Kecuali hanya memikirkan. Berapa banyak wanita ini sebenarnya nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Di pikiran. Maka bagaimana mengelola pikiran kita untuk menjadi berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Semua sudah ada ketentuannya, yang Allah takdirkan pasti baik. Kita bermuhasabah, nggak masalah. Ya Allah, amalanku masih belum cukup. Mungkin perlu tulis wasiat kalau memang punya harta yang berlebih. Ya. Perlu minta maaf tatkala kita pernah melakukan kesalahan. Sebagai bentuk persiapan kita menyebut kematian tersebut. Kita harus siap-siap, jemaah. Jadi bukan hanya yang umur 70 yang bersiap-siap, kita pun yang masih mungkin masih muda. Karena sekali lagi, berapa banyak anak-anak muda yang bermain bola, besoknya kita mengantarkan dia ke kuburan. Jadi kalau dikatakan wajar, wajar. Tapi jangan sampai membuat kita kepikiran saja dan tidak membuat kita produktif untuk beramal soleh. Tambah amal soleh, tambah ibadah kita, dan terus terang. Kematian itu bisa datang setelah kajian ini, dan semoga kita mati husnul khatimah. Banyak baca doa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan kumpulkan aku bersama orang-orang saleh. Barakallahu fikna. Dari Brisbane. Naam, tafadhali. Apabila wanita sedang sakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada suaminya, lalu bagaimana jika istri tersebut adalah pencari nafkah yang yang utama, hanya dia, mungkin suaminya tidak bisa gitu, dan beliau tidak sanggup melayani suami, apakah tetap mendapatkan laknat Allah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Subhanallah, barakallahu fiik ya. Masya Allah. Sebagian wanita di masa kini ini banyak yang membantu. Kalau tidak disebut tadi yang primer ya, dia malah yang memberikan nafkah kepada suaminya. Tapi banyak wanita yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga. Yang biayai listrik, ya, makan, sekolah anak-anak. Maka nasihat Anda kepada para wanita, hendaklah dia meniatkan untuk Allah Azza wa Jalla.
Sehingga dia tidak banyak mengeluh tatkala harus melakukan itu. Apa yang dia berikan kepada suami, insya Allah bernilai sedekah. Bahkan apabila niat dia memang untuk membantu orang tua, membantu anak-anak, insya Allah dia fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai niatnya hanya untuk gaya hidup. Kemudian apabila dia sakit, yang kemudian dia tidak bisa melakukan tugasnya sebagai tadi pemberi nafkah, umpamanya membantu suaminya untuk biayai urusan rumah tangga, maka dia tidak sedang melakukan kesalahan sebenarnya. Karena selama ini yang dia lakukan adalah membantu, bukan kewajiban dia. Dan dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang biasa dia lakukan, ya, kebaikan yang biasa dia kerjakan, insya Allah dia tetap akan mendapatkan pahala dan tetap akan dicatat. Kemudian ketika dia juga nggak bisa melayani suaminya karena sakitnya, apakah dia terlaknat? Ya tidak sebenarnya. Jadi di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, idza da'ar rajulu zaujatahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathul malaika hatta tusbih. Ketika seorang istri dipanggil sama suaminya, keranjangnya, kemudian nggak mau. Jadi ada nggak mau, ada nggak mampu. Berbeda di sini. Ketika dia nggak mau, maka akan dilaknat. Tapi ketika dia nggak mampu, dia mau tapi dia nggak mampu, maka hukumnya berbeda. Sehingga para wanita, ya kita semua ya, hendaklah berdoa dengan doa yang dibaca Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kelemahan ini nggak mampu. Kemalasan itu nggak mau. Ya dua-duanya nggak baik. Artinya ada orang yang nggak mampu. Ada orang yang nggak mau. Ketika orang itu nggak mampu, memang secara hukum dia itu nggak terlaknat gitu. Dia mau, ana mau Ustaz. Tapi kondisinya ana nggak mampu untuk melakukan itu. Maka insya Allah dia tidak akan dilaknat. Dan terus berdoa. Semoga sakitnya ini menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dan dia tetap berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Dan berkaitan dengan suami, para suami, ya hendaklah dia berterima kasih kepada istrinya yang hidup selama ini menjadi tulang punggung keluarga, membantu urusan rumah tangga. Karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Dan semoga mereka saling memahami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Na'am, tafadhali. Pertanyaannya, jika ada saudara mengadakan perayaan ulang tahun yang diadakan dalam tempo waktu yang lama, misal undangan boleh datang sekitar pukul 8 sampai 11 begitu. Bolehkah kita datang dengan niat silaturahim di waktu-waktu terakhir? Jadi melewatkan ritual ulang tahunnya, Ustadz. Datang hanya untuk bertemu dan berbincang. Bagaimana itu, Ustadz? Dan satu lagi, kalau kita menikmati goodie bag-nya bagaimana ya, Ustadz? Jazakallah khair. Barakallah fiik. Jamaah Masya Allah ya. Ya ini salah satu tantangan ya. Kalau dikatakan tadi orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti yang memegang bara api. Karena kondisinya benar-benar jadi orang yang aneh jamaah. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keanehan, keasingan. Dan dia akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka kebaikan buat orang-orang yang asing. Di tengah-tengah masyarakat yang menganggap ulang tahun nggak ada masalah. Bahkan itu menjadi tradisi yang selalu diadakan ya. Lalu muncul orang yang nggak mau. Ini dianggap aliran nyeleneh ini engkau. Ikut aliran apa engkau? Padahal sejatinya
Itu yang seharusnya dilakukan. Tidak perlu ada ulang tahun. Kemudian apa sikap kita? Jadi adalah orang-orangnya. Ana tahu-tahu dapat roti cake ya, yang ada tulisannya Ana ternyata sudah 19 tahun menikah. Ana ngomong apa ini? Ana ini lupa kapan Ana menikah. Ana lupa kapan menikah. Dan memang bukan sesuatu yang perlu diingat. Karena kita membangun rumah tangga itu dengan sakinah, mawaddah dan rahmah bukan berkaitan dengan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Akhirnya kita menjadi orang yang sibuk dengan peringatan-peringatan. Kembali kepada pertanyaan. Berkaitan dengan tadilah, kalau bicara ulang tahun, Anda tidak akan membahas tentang hukum ulang tahun. Karena insya Allah semua sudah paham bahwasanya tradisi itu bukan datang dari Islam. Budaya itu ya bukan budaya yang diambil dari masyarakat Muslim. Tapi diimpor dari negeri-negeri sana. Kalau kita ingin menjaga silaturahim, datanglah sebelum acara atau sesudah acara. Kalau dikatakan dia tadi dalam waktu yang panjang hari itu, kita datang besoknya. Sehingga kita memang tidak datang pada hari acara tersebut. Atau kalau memang selesai acara, sudah nggak ada acara, kita datang silaturahim, insya Allah nggak ada masalah ya. Tidak dalam rangka melestarikan acara mereka. Adapun makanan yang dibagikan sama mereka, kalau kita dikasih makanannya nggak ada masalah, makanannya halal jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Ini dari Melbourne, Australia. Siap. Mau bertanya, misalkan ini Pak Ustadz, kita kan sesama teman, ada chat, WhatsApp gitu ya. Terus apakah harus dengan kata ada di chatnya itu harus dipermulakan dengan kata Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Mbak? Misalkan kayak gitu. Apa tidak seharusnya pakai Assalamualaikum? Apa kabar Mbak? Itu yang bagusnya yang mana Pak Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini masalah adab ya, masalah adab yang mungkin sempat ramai beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan Ana lihat terjadi perselisihan di antara para ulama sendiri ya. Ada yang lebih mengutamakan pakai bismillah, ada yang langsung pakai assalamualaikum. Masalahnya adalah persepsi atau pandangan terhadap chat ini. Chat ini surat menyurat atau percakapan. Ketika percakapan, maka yang lebih diutamakan tatkala kita hendak berjumpa dengan seorang, kita katakan assalamualaikum, kaif halak, apa kabar. Tapi ketika itu surat, maka Nabi SAW ketika kirim surat, beliau dimulai dengan bismillah. Nabi Sulaiman ketika kirim surat ke Balqis, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian salam ya. Jadi disinilah terjadi perbedaan. Wallahu alam, ana melihat chat itu lebih kepada komunikasi, percakapan. Sehingga ya sudah seperti kita bercakap-cakap. Kita katakan assalamualaikum, apa kabar, kaif halak, ini dan itu ya. Tapi ketika dalam chat itu kita hendak mengirim surat, seperti surat permohonan maaf dalam chat tersebut, maka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari aku ini itu. Jadi yang ke surat maka pakai bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang lebih kepada percakapan maka mungkin pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggak tercela ya ketika orang mau mulai pakai bismillah, silahkan yang mau pakai dengan bismillah silahkan. Jadi kita nggak perlu mencela mereka, tapi kalau sudah menyalahkan mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau mengatakan boleh-boleh aja silahkan. Cuma Anda melihat
Chatting itu lebih kepada percakapan, dan kalau bercakap ya lebih kepada assalamualaikum ketika seorang berjumpa ya. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ya. Ini masalah niat buat beramal ya Ustaz ya. Ya. Ini ada rumah warisan mau dijual. Nah, dan sebagian ada anak yang di luar negeri yang udah menjujuli rumah itu, Ustaz. Dan niatnya kita yang dari luar negeri itu mau rumahnya mau kalau dapat dijual mau dibelikan rumah lagi. Gimanakah sebaiknya kita nggak mau benefit dari rumah itu biar bisa tetap dijadikan rumah buat keluarga yang tidak punya rumah atau buat tamu yang datang dari luar negeri. Itu sebaiknya niatnya bagaimana, Ustaz? Niat Tunggu, buat sebentar. wakaf apa niat buat gimana? Ini semua anggota keluarga sepakat? Yang bagiannya mereka dibagikan, Ustaz. Tapi yang bagiannya kita yang dari luar negeri yang mau dijadikan dibelikan rumah lagi, Ustaz. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara niatnya apa ya ketika kita ingin dijadikan rumah lagi. Maka niatkan wakaf lillahi ta'ala. Rumah wakaf tinggal untuk siapa? Ketika seorang sahabat Nabi, Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu, dia datang kepada Nabi SAW setelah turunnya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan albir, kebajikan itu, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka dia mengatakan kepada Nabi SAW, kebunku Beruha ini yang paling aku cintai ya Rasulullah. Terserah kau mau diletakkan di mana. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talha, ara an taj'alaha fil aqrabin. Engkau berikan kepada kerabat-kerabat. Mungkin jadikan wakaf buat kerabat-kerabatmu. Sehingga orang mendapatkan manfaat dari kebun tersebut, tapi kebun itu nggak dibagi gitu ya. Atau kebun itu yang dibagi. Jadi kalau bicara tadi rumah, ya niatkan buat keluarga. Umpamanya kalau dikatakan kita mau belikan rumah, siapa yang berhak menempati rumah ini? Bikin surat. Tercatat bahwasanya rumah ini diperuntukkan buat yang tidak mampu, yang belum punya rumah. Ketika dia punya rumah, dia harus keluar. Karena kadangkala orang ini keenakan ya. Di rumah itu udah nggak bayar dia, padahal dia mampu sebenarnya. Maka agar benar-benar sesuai dengan yang diniatkan tadi, membantu keluarga yang tidak punya rumah, seperti itu. Atau mau bikin rumah Quran. Jadi rumah itu ketika nggak ada yang pakai, mamanya keluarga alhamdulillah jadikan rumah Quran. Sehingga akan menjadi pahala yang mengalir buat keluarganya ketika di rumah itu digunakan untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tadi buat keluarga pun bagus ya, diniatkan buat keluarga yang nggak mampu sehingga mereka menempati rumah itu sampai kapan. Tolong itu dicatat, dan ketika ada yang masuk ke sana, mereka masuk sesuai dengan akad resmi. Karena memasukkan orang itu mudah, tapi mengeluarkan sulit sekali. Apabila ada surat menyurat, insya Allah akan lebih mudah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Maaf Ustaz, karena kita yang dari luar negeri kan nggak bisa beli. Kalau di Indonesia itu kalau dinamakan orang dua, maksudnya saya pengennya kalau beli dinamakan orang dua, dua saudara kita. Jadi kalau seumpamanya ada apa-apa dengan saudara satu, keluarganya dia, anak keturunannya nggak meminta itu sebagai hak waris mereka. Itu apakah itu boleh, Ustaz? Iya, nggak ada masalah sebenarnya ketika itu diniatkan wakaf. Jadi ada surat wakaf ya. Surat wakaf, nanti ada nadhirnya, ada pengurusnya. Pengurusnya salah satu keluarga nggak ada masalah. Tapi dalam surat menyurat itu jadi sertifikat ada yang wakaf gitu loh. Sertifikat wakaf. Kalau nggak mau sertifikat wakaf, pinjem nama. Nggak ada masalah, pinjem nama tadi ada 2 keluarga di sana, mamanya kakak beradik. Tapi setelah pinjem nama, nanti bikin kesepakatan di notaris bahwa ini bukan milik. Mereka hanya pinjem nama
dan tidak punya hak sebenarnya di tanah tersebut atau di rumah itu. Jadi untuk keamanan, insya Allah nggak ada masalah, tinggal tadi mau pakai sertifikat wakaf, atau kalau nggak mau wakaf, pinjam nama. Setelah pinjam nama, kemudian bikin perjanjian di notaris tentang siapa sebenarnya yang memiliki tempat itu dan tujuannya untuk apa. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wa iyyakum. Masya Allah, kita udah sampai part ahlan wa sahlan. Nah, baik, masih tersambung. Silakan Brisbane, kalau memang nggak ada yang di Perth, silakan di Brisbane duluan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan wa sahlan. Ana mau tanya ini Ustadz, ada maksudnya dalam Islam itu untuk pertunangan boleh nggak? Terus kalaupun boleh, apa ya bikinnya kayak seperti kawinan, ada taman apa gitu? Ada apa? Taman kayak taman naruh pengantin. Naam, barakallahu fikum. Jadi, ya berkaitan tunangan itu sebenarnya boleh jadi janji. Orang janji, kadangkala ada omongan ya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, itu Aisyah itu pernah bapaknya ini sudah kesepakatan. Abu Bakar, ana lupa dengan siapa ya. Bahwasanya Aisyah akan diberikan kepada dia. Dan orang itu jaga ya omongannya. Kemudian ketika hendak dinikahkan sama Nabi SAW, Abu Bakar meminta supaya dilepas. Jadi ya kalau bicara tadi pertunangan dibatalin gitu ya. Yang kedua, kalau dikatakan itu lamaran. Jadi orang melamar seorang wanita, jadi melamar dan lamaran itu diterima, tapi menunggu pernikahan, momennya 3 tahun lagi baru mau menikah. Di sini ada hukum-hukum yang berlaku. Sama seperti yang pertama, kalau tadi ada janji di situ ya. Nggak boleh orang lain melamar di atas lamaran saudaranya. Nggak boleh melamar di atas lamaran saudara, karena sudah ada yang punya ini seperti itu. Kalau mau melamar ya mau tidak mau harus dilepas dulu sama calon suaminya yang pertama. Adapun bicara acaranya, kalau acaranya nanti kembali kepada tradisi dan budaya. Acaranya gimana? Ya tidak ada yang baku ya. Kalau sekedar yang penting tadi acaranya ini tidak mengandung unsur menyerupai tradisi orang-orang kafir ya, insya Allah nggak ada masalah. Bicara acaranya, umumnya acaranya mau duduk-duduk ya sama keluarga, itu ya tafadhol. Anda rasa nggak ada ketentuan yang baku dalam masalah ini, tapi intinya jangan sampai kita menyerupai tradisi dan budaya orang-orang yang dimurkain oleh Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan dari Pot Ustaz. Siap. Mohon penjelasan tentang laki-laki yang malamnya baru saja menggauli istrinya tidak boleh masuk ke liang lahat untuk menguburkan jenazah Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya. Jadi sebenarnya bukan larangan haram ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menguburkan putrinya, istrinya Utsman bin Affan, Nabi memberikan arahan untuk yang menguburkan itu yang tadi malam
nggak menghubungin istrinya. Jadi arahan Nabi alaihi salatu wassalam seperti itu. Cuma ana nggak mendapati atau ana belum baca bahwa larangan itu berkaitan dengan haram, jadi nggak boleh. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang lebih utama adalah orang yang tidak sibuk sama istrinya di malam hari, yang mungkin dia akan lebih mengingat kematian ya ketika dia masuk ke kuburan itu, daripada orang yang habis bersenang-senang bersama istrinya di malam hari ya. Jadi seperti itu berkaitan dengan adab. Ana nggak tahu apakah ada yang mengatakan sampai nggak boleh dan artinya haram ya. Seperti itu karena Nabi SAW mengatakan ayyukum lam yuqarif ahlahu laylah. Siapa yang tadi malam tidak menghubungin istrinya. Abu Talha mengatakan ana ya Rasulullah, maka Abu Talha disuruh masuk sama Nabi SAW. Sedangkan Utsman yang suaminya itu nggak masuk. Karena Utsman kan punya istri yang lain, dia juga punya budak-budak seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Canberra ada pertanyaan. Bagaimana istri menghadapi orang yang memfitnah karena telah memfitnah atau menyakiti perasaan suaminya, atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini mengingatkan kita kepada sikapnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ya. Bagaimana Khadijah ini berpapasan dengan orang-orang yang mengatakan suaminya Rasulullah SAW sebagai majnun ya, orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan penyair, dikatakan pendusta. Gimana sakitnya hati ya. Tapi Khadijah bersabar. Dan ana rasa sikap istri bersabar menghadapi orang-orang yang tadi menfitnah suaminya. Karena Allah Jalla Jalaluh memberikan arahan kepada kita bagaimana bersikap kepada manusia-manusia yang berbuat jahat sama kita. Kata Allah Azza wa Jalla, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Nggak sama, keburukan sama kebaikan nggak sama. Tapi bagaimana kita menyikapi idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah bisa merubah gitu loh. Permusuhan yang terjadi, ketidaksukaan yang ada di situ bisa berubah menjadi persahabatan, teman dekat ya. Maka dengan kita membalas dengan kebaikan, itu menunjukkan jati diri kita. Dan mudah-mudahan sikap kita itu dapat merubah mereka. Dan boleh jadi mereka menfitnah karena mereka juga nggak tahu gitu loh jamaah. Apa ya? Watak asli manusia itu baik. Terbuat dari tanah. Kalau kita tahu tanah itu bisa dimodel macam-macam gitu loh. Mau dimodel rumah jadi rumah, mau dimodel umpamanya model kue jadi kue bentuknya, jadi gelas seperti itu. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang mudah untuk berubah. Jadi insya Allah ketika menghadapi mereka yang menfitnah, apalagi kerabat, ucapan assalamualaikum, ahlan wasahlan, kaif halak, seperti itu. Semoga dengan itu mereka berubah menjadi lebih baik dan doakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Kuala Lumpur. Ahlan wasahlan. Nah, tafadhali. Ini titipan pertanyaan Ustaz. Apakah boleh untuk seorang laki-laki atau suami untuk merapikan jenggotnya? Karena jenggotnya tumbuh sangat lebat. Apabila tidak dirapikan atau dipotong sedikit untuk jangka waktu yang lama. Atau adakah batasan sepanjang apa apabila yang boleh dipotong atau dirapikan? Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jenggot ini adalah hiasan kaum laki-laki. Dan syariat jenggot ini syariat di seluruh agama yang diturunkan kepada para nabi. Makanya termasuk sunnah fitrah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ya, dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Akan tetapi terjadi
perubahan kultur dan budaya yang menyebabkan orang memandang jenggot seperti sesuatu yang kurang menyenangkan. Padahal kalau kita lihat presiden-presiden Amerika terdahulu itu mereka pakai jenggot ya. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi yang taat itu tetap pakai jenggot mereka. Karena memang tadi ini termasuk syariat yang tidak ada perubahan sejak zamannya nabi-nabi yang dulu sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan a'ful liha, biarkan itu jenggot. Kalau bicara bagaimana merapikan jenggot, ya, diperbolehkan mengambil jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari 1 genggam ya. Yang lebih dari 1 genggam yang di bawahnya ini diperbolehkan untuk dipotong menurut pendapat yang lebih benar. Kemudian juga memotong jenggot yang nggak sama jemaah. Karena kadang-kala ada jenggotnya orang nggak sama, satu sama sini nggak sama gitu loh. Yang itu menjadikan wajahnya buruk. Maka itu dirapikan, nggak ada masalah. Jadi bukan dalam rangka untuk memotong jenggot sebenarnya, tapi karena ada masalah. Jadi untuk jenggot yang lebih dari 1 genggam, silahkan dirapikan. Yang namanya jenggot itu jadi kalau kita di depan rahang ya, yang tumbuh di atas rahang kita, itu jenggot sampai ke sini. Jadi yang tumbuh di bawah ini sebenarnya bukan jenggot, itu boleh dipotong. Jadi yang tumbuh di atas rahang ini, itulah jenggot, dan kalau mau dipotong, kalau kepanjangan itu silahkan dipotong yang lebih dari 1 genggam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dari Melbourne lagi nih. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Mau bertanya, misalkan perempuan sebelum masa iddahnya habis, boleh tidak kita keluar rumah untuk kepentingan yang kayak emergency gitu. Sedangkan kita di sini tuh misalkan minta bantuan sama temen nggak enak dan kita nggak ada keluarga di sini. Itu gimana Pak Ustadz? Ini iddah meninggal ya? Iya. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Berkaitan dengan iddah ini, hukum iddah ini, ana sangat prihatin ya dengan kondisi yang ada di banyak masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Jadi suaminya meninggal. Si perempuannya ini udah pakai lipstik, pakai ini, nggak pakai jilbab kemana-mana. Anak kadang-kadang bingung ya, kemana para ustadz, kemana para ulama, kemana para kiai gitu. Kenapa tidak memberikan penjelasan kepada mereka? Atau sebenarnya sudah dikasih penjelasan tapi mereka yang tidak mau ya. Jadi hukumnya orang yang dalam masa iddah meninggal dunia, maka dia tinggal di rumahnya tidak keluar kecuali ada keperluan. Yang keperluan itu mendesak tadi, yang keperluan itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ketika dia keluar untuk keperluan yang memang tadi nggak ada yang bantu dia, nggak ada keluarga, dia untuk membeli sesuatu, bukan untuk kesenangan, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup, nggak ada masalah. Jadi mungkin batasannya apabila keluarnya dia untuk kebutuhan hidup dia, maka nggak ada masalah. Tapi kalau untuk gaya hidup dia, nunggu. Nunggu kapan? Nunggu nanti selesai masa iddahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir Kak Evi ya. Nggak bisa lagi Ustaz. Aduh. 2 kota lagi. 2 kota lagi? Iya. Baik. Bisa nggak? Bismillah. Bismillah. Iya, oke silakan Ibu. Mana yang mau ada pertanyaan? Silakan. Ya, dari Brisbane Ustadz. Naam, tafadhali. Iya, sebentar. Jika ada seseorang yang dulunya menikah dengan suaminya itu menikah secara Islam, tetapi sekarang sudah tidak practicing, Ustaz, tidak praktek lagi. Nah, terus mereka ini sudah pisah sekitar 7 tahun, tetapi kadang-kadang jika
suami tersebut datang masih tidur sekamar tapi tidak bersentuhan, sudah pisah tetapi tidak ke pengadilan, masih memberikan nafkah, ini hukumnya bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Afwan, masih muslim suaminya? Kalau sholat apa segala macam tidak, tetapi dulu waktu nikahnya masuk Islam gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Jadi berkaitan nikah beda agama, kita tahu hukumnya. Sehingga seorang wanita meminta calon suaminya ini untuk masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka nikahnya sah. Dia sebagai seorang muslim. Tapi kalau sekarang dia umpamanya udah, kalau dikatakan cerai ya nggak cerai, muslim ya nggak muslim, atau kafir wallahu a'lam, maka ditanyakanlah. Ketika dia masih muslim, maka pernikahannya masih sah. Ketika belum ada ucapan cerai. Tapi ketika ada ucapan cerai, ya sudah, cerai yang diperbolehkan rujuk itu kan cuma 2 kali, yang 3 kali nggak boleh. Kalau dikatakan udah 7 tahun ya masih memberikan nafkah, kadang-kala kita itu perlu mempertegas. Gimana urusannya? Engkau menceraikan aku atau tidak? Yang kedua, engkau masih muslim apa tidak? Karena boleh jadi dia memang udah nggak muslim. Kalau dikatakan dia udah nggak sholat, memang ada sebagian pendapat ulama orang yang nggak sholat sama sekali ya udah keluar dari Islam. Sehingga ketika dihukumi dia keluar dari Islam, pernikahannya batal sudah. Mereka sudah bukan suami istri. Bukan karena perceraian, tapi karena rusaknya pernikahan disebabkan salah satu di antara mereka keluar dari agama Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin lebih baik kepada penanya tadi untuk dipertegas. Apakah dia masih muslim? Kalau dikatakan masih muslim, aku masih Islam. Alhamdulillah kalau gitu. Diajak sholat ya. Kalau dikatakan memang belum ada ikrar cerai dari suami, belum menceraikan. Kalau urusan pengadilan itu kan urusan resmi secara negara ya, secara catatan sipil. Tapi kalau bicara secara agama, ya boleh jadi dia memang sudah menceraikan walaupun belum keluar surat cerainya. Itu mungkin yang perlu dipertegas. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Canberra lagi. Pertanyaannya, haruskah kita menjauhi teman sesama muslim kita karena mengetahui bahwa suami tidak menyukai kita berteman dengan mereka? Penyebabnya karena ada kesalahpahaman di masa lalu dan saat ini sebenarnya permasalahannya sudah selesai. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Iya jemaah, kalau bicara kita menjauhi teman yang suaminya nggak suka istrinya berteman sama kita. Jadi kita melihat maslahat dan mudarat. Kalau sang suami telah melarang istrinya untuk dekat sama kita, ya seharusnya kita nggak dekat. Dan seharusnya istrinya yang nurut sama suaminya. Jadi kadangkala jamaah, para wanita ini, apalagi seorang istri yang dibawa sama suaminya dari kota lain ke kota dia kan nggak tahu dengan kondisi lingkungan. Disinilah sang istri perlu bertanya sama suami. Engkau kepingin aku dekat sama siapa? Oh kau dekat sama fulan, jangan dekat sama fulan dan fulan. Dan nurut sang istri kepada suaminya. Bukan memutuskan silaturahim. Tapi tadi menjaga jarak. Sesama muslim ya tetap kita salam. Tapi kalau untuk dekat tidak. Jadi kalau tadi ternyata memang suaminya itu melarang istrinya untuk dekat. Tapi istrinya nggak nurut. Engkau yang seharusnya kasih nasihat kepada istrinya. Engkau kan sama suami nggak boleh dekat sama aku. Ya udahlah kita berteman aja tapi nggak usah bersahabat ya. Artinya nggak usah terlalu dekat demi menjaga rumah tangganya dia. Karena kalau engkau dekat sama dia, akhirnya dia pulang ribut sama suaminya, kesian kan. Kita berusaha untuk saling menjaga rumah tangga kita. Jadi mungkin seperti itu. Kalau dikatakan masalahnya udah selesai dan itu, boleh jadi nggak ada masalah. Cuma memang ada suami nggak suka, engkau jangan berkawan sama fulan. Kenapa? Udah nggak usah tahu sudah. Tapi aku nggak ingin engkau berkawan sama fulan. Ya udah ketemu di majelis taklim, tapi kalau untuk berangkat ke rumahnya fulan, jalan-jalan sama fulan, jangan. Dan sang istri tolong nurut dan taat.
Kadang-kadang suami tidak mau membuka karena suami nggak ingin membongkar aib seseorang. Sehingga engkau cukup nurut dan taat sama suami karena perintah suami harus ditaatin selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar ilmu agama dan mengamalkan apa yang kita pelajarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.